Terima kasih Anda masih bersama Berita Bandung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama hari ini. 83 warga desa Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan hajatan. 1 orang korban meninggal dunia. Saat penyebaran virus corona varian Omikron semakin meningkat, sejumlah kegiatan termasuk vaksinasi justru memancing kerumunan yang beresiko tinggi terjadinya penularan. Seperti apa rasanya menyantap hidangan ikan arwana berharga jutaan rupiah di Kabupaten Kuningan? Pernyataan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan yang meminta Jaksa Agung mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi karena menggunakan bahasa Sunda saat rapat dengan DPR menuai reaksi keras. Masa paguyuban Sunda Ngahiji berunjuk rasa ke gedung DPRD Cianjur dengan konvoi di sepanjang jalan protokol kota Cianjur sambil membawa spanduk berwajah Arteria Dahlan dan tanda tangan warga Cianjur yang menuntut pemecatan Arteria Dahlan sebagai anggota DPR RI. Meskipun Arteria Dahlan sudah meminta maaf, masa tetap mendesak Arteria Dahlan dipecat dari anggota DPR. Jika tidak, orang Sunda akan memboikot suara PDI Perjuangan di Jawa Barat. Seorang Dahlan, Mang Dahlan, kalau melihat jabatannya sebagai anggota DPR RI sudah di luar daripada marwah yang memang mewakili masyarakat. Dalam hal ini NKRI juga merasa keutuhannya terganggu juga kan dengan adanya statement dari Mang Dahlan ini, dan pada saat seorang Dahlan tidak dipecat ini akan menjadi simalakama juga buat partai yang ada di Cianjur sebagai partai pengusungnya. Tuntutan massa tersebut disetujui Bupati dan pimpinan DPRD Cianjur dengan menandatangani petisi dukungan pemecatan Arteria Dahlan serta orasi dengan puisi berbahasa Sunda. Di Subang, masyarakat dari berbagai unsur juga mendatangi gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Unjuk rasa dilanjutkan ke kantor Bupati Subang dan mendesak Forkopimda ikut menyuarakan keinginan warga agar Arteria Dahlan diseret ke proses hukum karena pernyataannya itu. Kericuhan antara pengunjuk rasa dengan polisi dan Satpol PP sempat terjadi karena tidak dibolehkan masuk ke ruang lobi kantor Bupati. Di Kota Bandung, sejumlah mahasiswa Gema Pasundan mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Mereka diterima Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Mahasiswa menuntut Arteria Dahlan meminta maaf secara langsung kepada masyarakat Sunda dan DPP PDI Perjuangan agar memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian sebagai kader partai. Arteria Dahlan itu meminta maaf secara langsung kepada masyarakat Sunda Nusantara. Yang kedua, DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian sebagai kader partai. Dan yang ketiga, mendorong pergantian antar waktu karena yang bersangkutan sudah melanggar kode etik DPR yang dimana memicu konflik sara dan sudah memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Selain berunjuk rasa, perwakilan Majelis Adat Sunda juga melaporkan Arteria Dahlan ke Polda Jawa Barat. Arteria Dahlan dilaporkan karena pernyataannya yang dinilai mengandung unsur sara sekaligus menyinggung masyarakat Sunda. Sudah menjadi penistaan terhadap suku bangsa yang ada di Indonesia. Tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada suku bangsa yang ada di Nusantara ini. Termasuk di dalamnya ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Bugis, ada Makassar, dan lain sebagainya. Ya. Ini yang kami sengaja hari ini lapor, yang pada intinya adalah pelanggaran konstitusi. Ada pasal 32 di Undang-Undang Dasar 45 ayat 2 yang harus kita memelihara bahasa daerah. Majelis Adat Sunda berharap pelaporan ini dilakukan agar menjadi pelajaran bagi semua orang agar menghargai seluruh suku bangsa di Indonesia tanpa kecuali. Tim Liputan melaporkan. Ya, pengusaha tahu di Sumedang kembali mengeluhkan harga kacang kedelai yang semakin mahal. Agar tak merugi, ukuran tahu pun diperkecil. Para pengusaha di sentra produksi tahu kawasan Andir, Kabupaten Sumedang mengeluhkan semakin mahalnya harga kacang kedelai. Saat ini harga kacang kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu Sumedang menembus Rp10.700 per kilogram. Padahal harga normal kacang kedelai biasanya hanya Rp6.000 per kilogram.
Meroketnya harga kacang kedelai impor ini terjadi sejak pandemi COVID-19. Akibatnya sejumlah pabrik tahu tutup. Sedangkan sebagian yang masih bertahan memperkecil ukuran tahu yang dijual. Omset penjualan tahu saat ini turun 50%. Sekarang mah melonjak sampai ke 10 lebih kacang kedelai itu. Kondisi di sini seperti apa Bu sekarang Bu? Ya sekarang mah kan dikurangi pekerja, dari segi pekerja juga dikurangi, dari produksi juga dikurangi karena memang terbentur dari penjualan sama produksi juga ya emang melemah dari sejak kedelai naik. Sejak kapan sih Bu kenaikan? Kenaikannya tuh ya pokoknya sekitar itu aja ya waktu ada COVID. Jika pemerintah tidak bertindak mengendalikan harga kedelai, khawatir semakin banyak pabrik tahu yang gulung tikar sehingga berdampak semakin banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Ya, kita ke informasi lain. Kalau Anda mendengar nama ikan arwana, yang terbayang pasti ikan hias yang dikenal dengan harganya yang mencapai jutaan rupiah per ekor. Tapi sebuah rumah makan di Kuningan menyajikan ikan arwana ini dalam salah satu menu makanannya. Seperti apa? Berikut liputannya. Sajian ikan arwana untuk dimakan? Di rumah makan Linggar Mekar Cilimus Kuningan inilah Anda bisa menyantap hidangan spesial ikan arwana. Berlokasi di kaki Gunung Ciremai, menyantap kuliner eksotik ini pun memiliki sensasi tersendiri. Ikan arwana silver Brazil yang digunakan dibumbui dengan bawang putih, bawang merah, cabai merah, tomat, dan kunyit yang telah dihaluskan. Lalu ikan arwana yang telah dibumbui bisa digoreng atau dipepes sesuai pesanan. Setelah matang, ikan arwana disajikan dicobek. Namun untuk menikmati menu spesial ini pengunjung harus memesan 3 hari sebelumnya. Menyiapkan uang yang juga tidak sedikit, Rp300.000 per 100 gram. Satu ekor ikan arwana bisa memiliki berat 1 kilogram. Bisa dibayangkan, mungkin Anda harus menyiapkan uang Rp3 juta untuk makan hidangan seekor ikan arwana. Mewah. Menu ikan arwana di restoran ini sebenarnya muncul secara tidak sengaja. Pemilik restoran diberikan ikan arwana mati oleh temannya yang memiliki usaha penangkaran arwana. Ia pun mencoba menggorengnya dan ternyata rasanya lezat. Pertama kita kan temen punya penangkaran arwana ya. Pas gitu kemarin tuh bantuin. Saya tuh minta satu digoreng karena mau makan di sini, digoreng, dicobain ternyata gurih. Akhirnya ada ide di situ tuh. Kata saya tuh gimana kalau kita jual, cobain di menu. Salah seorang pengunjung asal Jakarta mengaku baru pertama kali mencoba makan ikan arwana. Tekstur daging ikan arwana yang lembut berbeda dengan ikan-ikan yang lain. Dagingnya halus banget. Terus rasanya memang berbeda dengan ikan-ikan yang lain. Jadi untuk saya juga baru pertama kali nih, hanya di Limer yang ada. Jadi ini benar-benar makanan yang spesial banget deh. Dagingnya itu lembut banget. Dia cuma hati-hati kalau kalau makan ikan ini tulangnya tuh lembut-lembut banget. Jadi mesti teliti banget, takutnya mesti sedap gitu. Tapi enak kok. Bagi yang tak sanggup merogoh kocek jutaan rupiah, Anda juga bisa menikmati hidangan ikan lainnya seperti ikan gurame, ikan nila, dan cumi. Di rumah makan ini juga tersedia penginapan bagi pengunjung yang ingin bermalam menikmati suasana pegunungan yang menyegarkan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.